Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa perpajakan, kita lanjutkan kuliah kita manajemen perpajakan. Kali ini kita mengangkat satu tema mengenai dividen. Semoga adik-adik mahasiswa pajak mendapatkan pencerahan dari penjelasan Bapak kali ini. Adik-adik mahasiswa pajak, adapun pokok pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas definisi dividen, jenis-jenis dividen, perlakuan PPh atas dividen, objek pemotongan PPh atas dividen, insentif pajak atas dividen, tahapan prosedur dividen, permasalahan pajak terkait dengan dividen. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Terkait dengan definisi dividen, di sini Bapak mengambil ada beberapa sumber. Ya, pertama dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Ya, nanti adik-adik bisa lihat sendiri referensinya. Ada di penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, dividen diartikan sebagai pembagian laba bersih yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham yang merupakan keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan. Ya, ini tersurat di pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan di PSAK, dividen diartikan sebagai distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Ini bisa dilihat di PSAK 23. Sedangkan menurut John Hutagaol di buku saya, di P3B, dalam ketentuan P3B, dividen diartikan sebagai income from share or other rights, not being that claim, participating in profits, as well as income from other corporate right, which is subjected to the same taxation treatment as income from share by the law of the state of which the company making the distribution is a resident. Dalam bahasa Indonesianya, dividen diartikan sebagai penghasilan yang berasal dari pembagian laba sehubungan dengan penyertaan dalam saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat tagihan maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dari negara sumber. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Adik-adik mahasiswa, jenis-jenis dividen yang perlu kalian ketahui, pertama adalah cash dividend. Ya, ini artinya dividen dibagikan dalam bentuk kas. Kemudian stock dividend, ini dividen saham. Kemudian ada lagi interim dividend, yaitu dividen yang dibagi dalam tahun berjalan. Kemudian ada disguised dividend, ini adalah dianggap oleh otoritas pajak sebagai pembagian dividen. Ya. Kemudian constructive dividend, ini adalah terminologi dividen dalam transaksi hubungan istimewa. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita membahas masalah perlakuan PPh atas dividen. Adik-adik mahasiswa pajak, dividen itu
dibedakan atas dua. Ada yang merupakan objek pajak, artinya dividen itu dianggap sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Yang kedua, bukan objek pajak, dividen tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dianggap sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Terkait dengan bukan objek pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, maka ada dua. Pertama adalah dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Ya. Pertama adalah yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Ya. Maka dividen tersebut tidak dikenai pajak sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah badan dalam negeri. Jadi kalau wajib pajak badan dalam negeri menerima dividen dari dalam negeri atas penyertaannya pada perusahaan atau badan dalam negeri lainnya di Indonesia, maka atas dividen yang dia terima bukan sebagai objek pajak. Kemudian yang berikutnya adalah dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen yang dari luar negeri tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nanti adik-adik mahasiswa pajak bisa melihat lebih lanjut di pasal 14 PMK nomor 18 garis miring PMK 03 garis miring 2021. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide ini akan membahas mengenai objek pemotongan PPh atas dividen. Yang pertama adalah pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto yang diterima oleh WP Badan. Berikutnya PPh pasal 26. PPh pasal 26 dikenakan dengan tarif 20% dari jumlah bruto, penerimanya adalah wajib pajak luar negeri. Atas dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dalam rangka fasilitas investment allowance akan mendapatkan pengurangan 50% dari tarif normal 20%. Sedangkan untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri yang berasal dari negara treaty partner atau negara mitra pada perjanjian, maka besarnya PPh pasal 26 tarifnya ditentukan sesuai dengan P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara mitra perjanjian. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan mengenai insentif pajak atas dividen. Pertama adalah tax allowance. Jadi apabila wajib pajak tersebut mendapatkan tax allowance, maka atas dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri akan diberikan pengurangan 50% dari tarif PPh pasal 26 20%. Kemudian yang kedua tentunya negara-negara mitra perjanjian yang memiliki P3B dengan Indonesia, maka penduduknya apabila menerima dividen dari Indonesia,
maka dia tidak dikenakan tarif 20% sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, tetapi dikenakan dengan tarif yang diatur dalam P3B masing-masing. Yang terakhir adalah bukan objek pajak. Jadi dividen yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam negeri atas dividen yang dia terima tersebut diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, maka itu tidak dikenai pajak di Indonesia atau bukan objek pajak. Ya, demikian juga dividen dalam negeri yang diterima oleh WP dalam negeri, yaitu juga tidak dianggap sebagai objek pajak. Nah, kita coba lihat tarif pemotongan P3B atas dividen yang ada dalam P3B Indonesia dengan negara-negara mitra perjanjian. Dalam slide ini kita akan melihat tarif PP Pasal 26 atas dividen yang diterima diperoleh oleh wajib pajak luar negeri yang berasal dari negara treaty partner. Indonesia memiliki lebih dari 71 P3B dengan negara mitra perjanjian. Di sini Bapak memberikan contoh sebagian saja. Misalnya satu Armenia. Armenia tarif dividen portfolionya 15%. Sedangkan tarif dividen substansial holdingnya 10%. Jadi ada berbeda tarif di sini. Ya. Dividen substansial holding artinya dividen yang diterima dari penyertaan saham pada perusahaan di Indonesia dalam jumlah sekurang-kurangnya 25% atau lebih. Maka atas dividen yang dia terima akan dipotong PP Pasal 26 dengan tarif yang lebih murah, yaitu 10%. Sedangkan dividen portfolio itu adalah dividen yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dari mitra perjanjian, ya, atas jumlah kepemilikan saham di bawah 25%. Maka disebut dividennya itu adalah dividen portfolio. Dan tarifnya lebih tinggi daripada dividen substansial holding, yaitu 15%. Ini contohnya Armenia. Nah, bagaimana dengan negara lainnya? Kita ambil aja contoh misalnya Filipina. Filipina di sini untuk dividen portfolionya 20%. Sedangkan untuk dividen substansial holdingnya 15%. Kalau kita ambil contoh Korea Selatan di nomor 20. Ya. Di sini untuk dividen portfolionya 15%. Sedangkan untuk dividen substansial holdingnya 10%. Jadi ini adalah tarif PP Pasal 26 sesuai dengan P3B masing-masing negara mitra perjanjian dengan Indonesia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan memahami tahapan prosedur pembagian dividen. Ini ada 5 yang ingin saya jelaskan. Pertama, declaration date, itu pengumuman, ya, tanggal pengumuman. Sedangkan yang kedua adalah record date, ini adalah tanggal registrasi para pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Sedangkan cum dividend date ini adalah tanggal untuk menentukan pemegang saham yang mana saja yang bisa mengklaim dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. Sedangkan ex dividend date ini adalah tanggal terakhir para pemegang saham memegang saham tersebut untuk dapat mendapatkan dividen yang akan dibagikan. Sedangkan date of payment ini adalah tanggal pembayaran dividen. Jadi ini adalah prosedur pembagian dividen yang perlu kita pahami sehingga kita dapat memahami isu perpajakan apa yang timbul dari tahapan prosedur pembagian dividen tersebut. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita akan mempelajari mengenai kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh atas dividen. Yang ingin Bapak jelaskan pertama adalah PPh yang terutang atas dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya adalah kapan
PPh tersebut ya harus disetor ke bank persepsi atau ke kas negara. Dan yang terakhir adalah kapan pelaporannya harus dilakukan oleh wajib pajak. Ini adalah kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh atas dividen. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya tentu kita akan membahas masalah perpajakan yang timbul terkait dengan dividen. Tentunya adalah permasalahan yang bersifat formal dan material. Formal itu lebih kepada proses pemotongan pelaporannya, ya. Sedangkan material lebih kepada kebenaran jumlah dividen yang dibagikan kepada masing-masing wajib pajak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini adik-adik mahasiswa, Bapak hanya ingin mengingatkan ya, ketika kita melakukan manajemen pajak, apapun itu, misalnya dividen, maka kita harus memperhatikan banyak hal. Ya, pertama adalah undang-undang pajak dan aturan pelaksanaannya. Ya, kita tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut. Kemudian undang-undang pasar modal, undang-undang perseroan terbatas, PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, kemudian manajemen pajak pastikan dilakukan dengan good governance, dengan memperhatikan aspek keterbukaan, akuntabel, responsibility, ya, sehingga manajemen pajak ini bisa dikelola dengan baik dan lain-lainnya yang perlu diperhatikan. Adik-adik mahasiswa, dengan selesainya Bapak menjelaskan materi ini, maka Bapak akan mengakhiri perkuliahan kita pada sesi ini. Namun sebelumnya Bapak mengundang kalian untuk melihat dan mengunjungi YouTube channel Bapak, Prof. John Huta Gaul, untuk mendapatkan materi-materi perpajakan sesuai dengan kebutuhan kalian dalam perkuliahan manajemen perpajakan. Demikian, atas perhatian kalian semua, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.